Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan melakukan pembelajaran kembali bersama Pak Jejem yang tentunya akan melanjutkan pembelajaran di tema 5H, subtema ketiga. Nah, sebelum Bapak mulai, silakan semuanya absen dulu, tuliskan nomor absen dan namanya ya di kolom komentar. Sambil kalian menunggu absen, Bapak akan share screen terlebih dahulu ya. Oke, nah hari ini kita sudah masuk ke tema subtema 3 ya, tentang usaha pelestarian lingkungan. Sudah siap? Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sama-sama. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk yang pertama, silahkan kalian amati terlebih dahulu ya teks yang ada di layar. Nah, teksnya itu tentang sumber daya air dan upaya pelestariannya. Pertemuan sebelumnya di subtema 1 kita sudah membahas tentang manfaat air. Di subtema kedua kita sudah membahas tentang siklus air. Nah, di subtema ketiga kita akan membahas tentang bagaimana upaya pelestarian dari sumber daya air. Nah, seperti yang kita ketahui gitu ya, makhluk hidup itu sangat membutuhkan air dalam kehidupan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih, kita mengambilnya dari sumber air tawar seperti air tanah, air sungai, dan mata air di pegunungan. Ketersediaan sumber daya air tawar sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Persediaan air tanah bergantung pada luas daerah resapan air. Hutan merupakan daerah resapan air yang dapat menyimpan air hujan menjadi cadangan air tanah. Masih ingat air tanah apa di pertemuan sebelumnya? Luas hutan yang berfungsi sebagai daerah resapan air semakin berkurang, menyebabkan cadangan air tanah juga berkurang. Jika cadangan air tanah berkurang, maka sumur-sumur menjadi kering pada musim kemarau. Nah, mata air pegunungan pun juga menjadi kering dan aliran air sangat berkurang. Nah, ketersediaan air bersih dapat juga berkurang akibat pencemaran air dan tanah yang terjadi karena kegiatan manusia. Pencemaran air dapat disebabkan oleh buangan limbah berbahaya dari kegiatan industri di perairan, seperti sungai, danau, atau situ. Air yang sudah tercemar tidak dapat digunakan karena berbahaya bagi kesehatan. Saat ini ketersediaan air bersih semakin berkurang, padahal kebutuhan akan air bersih semakin bertambah karena kita ketahui bersama jumlah penduduk semakin bertambah juga. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pelestarian sumber daya air untuk menjaga ketersediaan air bersih. Sungguh sangat penting ya ketersediaan air bersih bagi kehidupan kita. Nah, selanjutnya salah satu cara melestarikan sumber daya air adalah dengan membuat daerah resapan air. Apa itu daerah resapan air ya? Daerah resapan air adalah sebuah daerah yang disediakan untuk masuknya air dari permukaan tanah ke dalam zona jenuh air, sehingga membentuk suatu aliran air di dalam tanah. Fungsi dari daerah resapan air adalah untuk menampung air hujan yang turun di daerah tersebut. Secara tidak langsung, daerah resapan air memegang peran penting sebagai pengendali banjir dan kekeringan pada musim kemarau. Nah, di bawah ini ada gambar ya, bagaimana ini apa namanya daerah resapan air, kemudian posisi air tanah, saluran air hujan, saluran limpasan, sampai dengan parit pembuangan selokan, parit tadah air hujan, dan juga sumur resapan. Ini yang biasa dibuat oleh kita ya sebagai manusia dalam melestarikan sumber daya air. Nah,
Seperti yang disebutkan sebelumnya, hutan merupakan daerah resapan air yang utama. Karena itu, untuk menjaga daerah resapan air, kita harus menjaga luas hutan agar tidak berkurang terus-menerus. Kita juga perlu melakukan reboisasi hutan untuk memperbaiki hutan yang telah terlanjur rusak. Ingat ya, kita tidak boleh merusak hutan, apalagi kita mencemari gitu ya dengan kegiatan-kegiatan kita. Kita harus menjaganya agar resapan air kita tetap terjaga dengan baik. Nah, selain itu, kita pun dapat memperbaiki dan menambah daerah resapan air, yaitu dengan melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, menentukan vegetasi yang tepat untuk ditanam di daerah resapan. Contohnya adalah bambu, beringin, bisbol atau sejenis semak, kemudian rambutan, nangka, manggis, dan latoa. Nah, itu salah satu contoh tumbuhan-tumbuhan yang bisa jadi apa ya, salah satu alternatif yang bisa kita tanam di sekitar lingkungan kita atau di hutan-hutan yang sudah hampir gundul ya gitu. Nah, yang kedua, memperbaiki kondisi tanah agar mudah menyerap air. Yang ketiga, membuat lubang biopori, yaitu pembuatan lubang biopori dapat dilakukan secara pribadi di rumah-rumah, sehingga jika dilakukan secara kolektif akan menambah jumlah resapan air di kota besar. Yang keempat, menambah ruang terbuka hijau, misalnya membuat taman kota. Taman kota dapat menjadi daerah resapan air di tengah kota loh. Nah, yang selanjutnya, membuat sumur resapan yang dapat menyuplai cadangan air tanah. Yang keenam, menjaga agar luas daerah resapan air tidak berubah menjadi bangunan-bangunan yang tidak ramah lingkungan. Nah, itu beberapa apa namanya cara yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki dan menambah daerah resapan air. Nah, untuk menjaga kelestarian sumber daya air, kita dapat melakukan hal-hal di bawah ini nih. Yang pertama, tidak melakukan pencemaran air dan tanah. Siapa di sini yang masih buang sampah sembarangan? Ayo, sudah harus dikurangi ya, tidak boleh kita membuang sampah sembarangan, karena itu dapat mencemari air dan juga tanah. Nah, yang kedua, menghemat penggunaan air bersih. Ingat ya, jangan menghambur-hamburkan air, tapi kita harus menghemat dan menggunakan secukupnya. Kemudian mengolah limbah berbahaya sebelum dibuang ke perairan. Nah, air yang kita gunakan, terutama air minum, haruslah air bersih. Tahu nggak anak-anak semuanya, ciri-ciri air bersih itu apa aja? Ada yang tahu? Nah, menurut ketentuan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau WHO, layak atau tidaknya suatu air untuk kehidupan manusia ditentukan menurut persyaratan kualitas secara fisik, kimia, dan biologi yang akan dijelaskan oleh Bapak berikut ini. Yang pertama, persyaratan fisik. Secara fisik, air bersih meliputi kekeruhan air, bau air, rasa air, warna air, dan suhu air. Kita bahas yang pertama, kekeruhan air. Kekeruhan air dapat disebabkan karena adanya bahan-bahan dalam air seperti lumpur dan bahan buangan lain yang mengakibatkan air berwarna keruh. Pernah melihat air yang warnanya coklat atau kalau di sungai-sungai itu biasanya warnanya bercampur ya, ada yang coklat, ada yang bercampur dengan pasir dan sebagainya, sehingga airnya terlihat keruh. Nah, kekeruhan ini berakibat pada warna air yang akan menjadi lebih tua dari semestinya. Yang kedua, bau air. Bau air dapat disebabkan benda atau unsur asing yang masuk ke dalam air, seperti bangkai binatang, bahan buangan, ataupun disebabkan bakteri yang menguraikan senyawa organik. Pada peristiwa penguraian senyawa organik oleh bakteri, bakteri tersebut menghasilkan gas-gas yang berbau menyengat dan bahkan dapat bersifat racun gitu ya. Hati-hati kalau ada air yang ternyata sudah dicium itu bau. Nah, itu kita harus hati-hati. Kemudian kita juga harus melihat dari rasa air itu sendiri.
Rasa air dapat dipengaruhi oleh adanya mikroorganisme seperti alga dan juga bakteri, adanya limbah padat dan limbah cair seperti hasil dari pembuangan rumah tangga, dan kemungkinan adanya sisa-sisa bahan yang digunakan untuk disinfeksi. Nah, hati-hati ya kalau rasa airnya beda, itu juga kita harus hati-hati. Nah, yang keempat, kalau secara fisik itu kita harus melihat dari warna airnya sendiri. Warna air bersih adalah jernih. Namun warna air dapat berubah yang diakibatkan adanya zat terlarut. Misalkan ada namanya pewarna ya, nanti bisa airnya menjadi berwarna merah, biru, dan lain sebagainya sesuai dengan zat apa yang kira-kira masuk ke dalam air tersebut. Nah, air warna yang bagus itu adalah air jernih ya, yang nantinya bisa kita konsumsi. Kemudian kita harus melihat juga temperatur atau suhu air. Kenaikan temperatur atau suhu pada air dapat mengakibatkan penurunan kadar oksigen terlarut dalam air. Kadar oksigen yang terlalu rendah akan mengakibatkan bau yang tidak sedap karena adanya penguraian bahan-bahan dalam air. Nah, itulah persyaratan fisik yang harus kita lihat, yaitu dari kekeruhan air, bau air, rasa air, warna air, dan temperatur air. Nah, kalau dari persyaratan kimia, air bersih itu antara lain pH netralnya itu 6,8 sampai dengan 9 pH ya. Nah, kesadaran kesadahan rendah dan tidak mengandung bahan organik atau anorganik yang telah ditetapkan. Nah, yang pertama pH-nya itu netral ya. pH menunjukkan derajat keasaman suatu larutan. Nah, bagi yang belum tahu, Pak, pH itu apa? pH itu adalah derajat keasaman suatu larutan. Ya, air yang baik adalah air yang bersifat netral. pH-nya itu 7. Nah, air dengan pH kurang dari 7 dikatakan air yang bersifat asam. Sedangkan air dengan pH di atas 7 bersifat basa. Nah, batas pH air layak minum berkisar antara 6,5 sampai 8,5. Tinggi rendahnya pH air dapat memengaruhi rasa air. Air dengan pH kurang dari 7 akan terasa asam di lidah dan terasa pahit apabila pH melebihi 7. Itu nanti kalian bisa coba, jangan dicoba ya. Kalau misalkan nanti kalian minum tuh airnya asam, itu berarti tidak layak konsumsi, atau airnya itu terasa pahit gitu. Nah, itu juga tidak layak dikonsumsi. Tapi kalau rasanya wah ada manis-manisnya, nah itu bisa dikonsumsi. Tuh. Nah, yang kedua ada namanya kesadahan. Kesadahan air adalah kandungan mineral-mineral tertentu di dalam air, umumnya kalsium dan magnesium. Air sada atau air keras adalah air yang memiliki kadar mineral yang tinggi, sedangkan air lunak adalah air dengan kadar mineral yang rendah. Sebetulnya tidak ada pengaruh derajat kesadahan bagi kesehatan tubuh, namun kesadaran air dapat menyebabkan sabun atau deterjen tidak bekerja dengan baik, artinya tidak berbusa ya. Nah, ini kalau dilihat dari persyaratan kimia. Nah, persyaratan kimia yang lainnya yaitu adalah kandungan bahan kimia organik. Nah, di mana air yang baik memiliki kandungan bahan organik dalam jumlah yang tidak melebihi batas yang ditetapkan. Dalam jumlah tertentu, tubuh membutuhkan air yang mengandung bahan kimia organik. Namun, apabila jumlah bahan kimia organik yang terkandung melebihi batas, dapat menimbulkan gangguan pada tubuh. Hal ini terjadi karena bahan kimia organik yang melebihi batas ambang dapat terurai jadi racun berbahaya. Makanya harus hati-hati. Yang keempat, kandungan bahan kimia anorganik. Kandungan bahan anorganik pada air bersih tidak melebihi jumlah yang ditentukan. Bahan-bahan yang termasuk bahan anorganik antara lain garam dan logam, seperti aluminium, besi, kalsium, magnesium, klorida, dan juga seng.
Itu persyaratan-persyaratan kimia. Nah, sekarang persyaratan dari biologi. Bagaimana ya air yang layak dikonsumsi menurut persyaratan biologinya. Nah, air bersih harus memenuhi beberapa syarat biologi, yaitu yang pertama tidak mengandung organisme patogen. Pak, organisme patogen itu apa? Nah, organisme patogen adalah makhluk hidup penyebab penyakit. Organisme patogen berbahaya bagi kesehatan manusia. Contoh mikroorganisme patogen yang terdapat di air adalah bakteri Salmonella typhi penyebab tipes dan Shigella dysenteriae penyebab disentri. Siapa di sini yang pernah tipes atau disentri? Nah, barangkali air yang kalian konsumsi itu ada organisme patogennya. Makanya kita harus hati-hati ya dalam mengonsumsi airnya. Yang kedua, tidak mengandung mikroorganisme non-patogen. Nah, apa mikroorganisme non-patogen? Mikroorganisme non-patogen merupakan jenis mikroorganisme yang tidak berbahaya bagi kesehatan tubuh, namun dapat menimbulkan bau dan rasa yang tidak enak atau menimbulkan lendir dan kerak pada pipa. Beberapa mikroorganisme non-patogen yang berada di dalam air, misalnya bakteri besi, ganggang, atau alga yang hidup di air kotor yang menimbulkan bau dan rasa yang tidak enak pada air, serta cacing yang hidup bebas di dalam air. Makanya harus hati-hati ya, dilihat nih pas kalian minum nih pakai air gelas, ternyata dilihat ada yang bergerak-gerak gitu ya, kecil. Nah, itu harus hati-hati. Itu barangkali cacing yang hidup bebas di air atau mikroorganisme non patogen. Nah, ada satu pertanyaan yang muncul nih, apa yang akan terjadi jika lingkungan kita rusak dan tercemar? Ada yang tahu? Silahkan jawab di komentar ya, di kolom komentar. Apa yang akan terjadi jika lingkungan kita rusak dan tercemar? Nah, salah satu kemungkinan yang terjadi itu adalah terjadinya bencana. Karena lingkungan rusak dan lingkungan yang tercemar, maka akan terjadi bencana. Nah, sehingga beberapa bencana tersebut harus kita cegah ya agar tidak terjadi kerusakan lingkungan dan tidak terjadi bencana. Nah, bencana-bencana yang bisa kita antisipasi, yang pertama nih ada pencegahan erosi. Erosi perlu dicegah karena erosi yang terjadi secara terus-menerus mengakibatkan tanah menjadi gersang sehingga tidak subur lagi jika ditanami tumbuh-tumbuhan atau tanaman-tanaman dan sebagainya. Nah, pemeliharaan tanah sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia karena manusia sangat membutuhkan tanaman. Beberapa cara nih dalam pencegahan erosi. Yang pertama, penanaman kembali pohon-pohon di lahan yang gundul atau reboisasi. Kemudian pembuatan sengkedan atau terasering pada lahan yang miring, seperti ada di gambar. Ada beberapa terasering ya pada lahan yang miring, kemudian tidak melakukan penebangan liar di hutan, kemudian membuat hutan lindung di lereng-lereng gunung. Itu salah satu pencegahan erosi. Nah, yang selanjutnya ini pencegahan banjir. Nah, cara yang dilakukan yang pertama itu menanam pohon atau penghijauan agar tanah dapat menyerap air. Yang kedua, pembuatan saluran air yang memadai sehingga air hujan dapat dialirkan dengan baik. Yang ketiga, tidak membuang sampah ke sungai. Nah, ini yang ketiga, pencegahan abrasi. Abrasi dapat dicegah dengan penanaman pohon bakau dan membuat tonggak atau tembok pemecah ombak di pantai. Pohon bakau dapat menahan gelombang laut dan akar-akarnya menghambat abrasi. Di sini ada yang masih ingat abrasi itu apa? Kalau lupa, silahkan cek video yang sebelumnya ya.
Nah, yang selanjutnya ada pencegahan longsor. Longsor dapat dicegah dengan pembuatan sengkedan, penanaman pohon di lahan miring, atau pembuatan tanggul di daerah rawan longsor. Itulah beberapa cara dalam mencegah bencana yang bisa diakibatkan karena rusaknya lingkungan yang ada. Nah, sekarang coba perhatikan teks berikut ini. Kita baca sama-sama ya. Ini ada teks tentang air sebagai sumber kehidupan. Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan air. Manusia membutuhkan air bersih untuk minum, memasak, mandi, mencuci. Tumbuhan membutuhkan air agar tidak layu dan mati. Begitupun dengan hewan membutuhkan air untuk minum. Bagaimana jika bila tidak ada air bersih? Tentu kita tidak bisa mandi, mencuci, minum, memasak. Apakah di rumahmu air bersih mudah didapat? Pernahkah kamu buang air bersih? Hematlah penggunaan air itu untuk kehidupan mendatang. Air bersih menjadi sahabat. Oleh karena itu kita harus hemat. Air juga dapat membawa bencana. Bencana yang ditimbulkan oleh air juga disebabkan oleh ulah manusia seperti membuang sampah di sungai, penggundulan hutan, serta parit atau selokan di lingkungan perumahan yang tidak dibersihkan. Akibatnya terjadi banjir dan tanah longsor. Bila sudah terjadi banjir, manusia saling menyalahkan. Oleh karena itu, hematlah air dan jagalah kebersihan di lingkunganmu. Siap jaga kebersihan lingkunganmu? Oke. Nah, dari cerita atau teks di atas, kita dapat memberikan tanggapan serta kritik ya, kritik atau komentar pada teks tersebut. Tanggapan adalah kritik atau komentar terhadap sesuatu yang dilihat, didengar. Berikut ini adalah contoh tanggapan berdasarkan uraian di atas. Nanti anak-anak semuanya akan mencoba untuk memberikan tanggapan ya terhadap teks dan sebagainya. Nah, ini ada contoh tanggapan. Yang pertama, air bersih memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, seperti untuk mandi, minum, mencuci, dan memasak. Sepanjang air digunakan sesuai kebutuhan dan tidak dicemari, air akan menjadi sahabat. Nah, tanggapan yang kedua, air bersih dapat menjadi kotor bila kita membuang sampah di kali atau sungai. Parit atau saluran air yang tidak dibersihkan akan menjadi pampat. Air kotor tersebut dapat menjadi sarang penyakit. Bila hujan, saluran air yang pampat dapat pula mengakibatkan banjir. Itu semua terjadi bukan kesalahan air, tetapi kesalahan manusia itu sendiri. Nah, bila ada kritik seperti di atas atau komentar seperti di atas, tentu ada saran. Saran adalah pendapat atau anjuran yang perlu dipertimbangkan. Berikut ini contoh saran dari tanggapan di atas ya. Saran yang pertama, gunakanlah air bersih bila perlu dan sehemat mungkin. Bersihkanlah saluran air di lingkungan rumahmu. Yang terakhir, buanglah sampah pada tempatnya agar saluran air tidak menjadi pampat atau tidak lancar. Dari contoh ini, apakah sudah paham tentang tanggapan, kritik, komentar, dan juga saran? Kalau masih belum paham, silakan catat pertanyaan apa yang masih belum paham. Nanti kita akan sama-sama bahas di pertemuan minggu depan. Nah, tadi kita memperhatikan teks. Sekarang kita perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira ini gambar apa ya? Ini ada seorang anak yang membuang sampah ke sungai. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, ini adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi, kalau dari bahasa Latin itu artinya menjelaskan, ya. Sebentar. Nah, gambar ilustrasi itu artinya menjelaskan atau menerangkan. Dengan demikian, gambar ilustrasi adalah gambar yang bersifat sekaligus berfungsi untuk menerangkan suatu peristiwa.
Ya tuh. Ada pula yang mengatakan bahwa gambar ilustrasi itu berasal dari kata ilusi yang artinya gambar imajinasi yang berupa hiasan. Gambar ilustrasi dimasukkan ke dalam suatu teks dengan tujuan agar pembaca lebih mudah dan lebih cepat memahami apa yang dimaksud. Dalam karya fiksi, gambar ilustrasi yang baik adalah gambar yang dapat membantu pembaca untuk berimajinasi mengenai cerita. Gambar ilustrasi menjadi sangat membantu dalam memahami teks bacaan dan mengembangkan imajinasi. Nah, gambar ilustrasi memiliki fungsi beberapa fungsi ya. Yang pertama, menarik perhatian orang. Ketika kita melihat suatu teks ada gambarnya, itu kita langsung tertarik gitu ya untuk melihat gambar tersebut. Yang kedua, memudahkan memahami suatu keterangan atau penjelasan suatu tulisan. Yang ketiga, sebagai sarana mengungkapkan pengalaman suatu kejadian. Yang keempat, memberikan gambaran singkat mengenai isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Dan yang terakhir, memberikan keindahan dalam tampilan tulisan. Ini adalah fungsi dari gambar ilustrasi. Dan juga tadi ya, gambar ilustrasi itu artinya gambar yang dapat menjelaskan atau menerangkan. Langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi. Yang pertama, kita harus menentukan gagasannya dulu nih. Gagasan yaitu bahan yang harus diilustrasikan. Nah, setelah mendapatkan gagasan, maka pilih dan pastikanlah adegan yang akan digambar. Kemudian tentukan tokoh-tokohnya, suasananya, dan pastikan dan tentukan corak dan media yang akan digunakan. Kemudian yang selanjutnya kita membuat sketsa. Rencanakan gambar dengan sebaik-baiknya, buatlah coretan gambar sesuai dengan gagasan yang kita tentukan tadi. Kemudian setelah membuat sketsa, kita lanjutkan dengan proses pewarnaan. Gitu ya. Pewarnaannya ada yang pakai krayon, spidol, dan pewarna-pewarna yang lainnya. Nah, ini adalah contoh dari gambar ilustrasi ya. Dari yang pertama kita membuat sketsanya. Menentukan gagasannya dulu, kemudian membuat sketsa dan kita warnai sampai jadi hasilnya. Gitu. Nah, media gambar ilustrasi itu bisa apa namanya? Cat air, krayon, pensil warna, atau spidol. Kemudian ragam gambar ilustrasi ini, ragam itu jenisnya ya, jenisnya itu ada komik, ada juga cover. Kalau komik itu artinya itu jenaka atau lucu ya. Jadi komik itu disajikan berupa rangkaian gambar di mana gambar satu dengan gambar yang lainnya itu saling melengkapi. Tapi ingat, komik itu harus ada jenakanya atau lucunya. Nah, kemudian yang kedua cover. Cover adalah sampul atau kulit buku pada bagian majalah maupun buku. Silahkan dilihat buku tematik kalian, itu ada covernya ya. Nah, itu merupakan contoh gambar ilustrasi. Ragamnya itu ragam cover. Nah, terus yang selanjutnya ini ada corak gambar ilustrasi. Ada realis, karikatur, kartun, dan juga gambar dekoratif. Seperti apa contohnya? Nah, yang pertama ada gambar realis ya. Yang realis itu seperti kejadian nyata atau kisah nyata, kemudian ada karikatur, kemudian ada kartun, dan juga dekoratif. Nah, unsur utama gambar ilustrasi bisa jadi ada manusia, tokoh binatang, atau gambar tumbuhan. Nah, ketiga unsur ini bisa kalian kembangkan menjadi satu gambar yang punya cerita dan punya keunikannya masing-masing. Nah, bagaimana? Sudah paham tentang gambar ilustrasi? Pastinya sudah paham ya. Nah, sekarang tadi sudah kita singgung, salah satu ragam gambar ilustrasi itu adalah komik. Komik yang kayak gimana, Pak? Gitu ya. Komik adalah cerita bergambar yang dilengkapi dengan teks dialog. Gambar-gambar dalam komik itu disusun sehingga membentuk satu rangkaian cerita yang nyambung gitu ya. Di sini siapa yang punya komik? Nanti pas pertemuan Bapak di sekolah bawa ya. Kita lihat sama-sama. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah dalam menggambar komik.
Yang pertama kita harus menentukan dulu gagasan ya, atau tema dan ceritanya itu seperti apa. Temanya itu bisa banyak, ada perjalanan, petualangan, persilatan, persahabatan, misteri, ataupun cerita lucu. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya yaitu membuat karakter atau tokoh. Kira-kira karakter yang akan disampaikan itu seperti apa, gitu ya. Misalnya karakter hewan atau tumbuhan yang apa namanya punya ceritanya masing-masing gitu kan ya. Hewan yang satu tokohnya cerdik, cerdas, hewan yang satu lambat dan sebagainya gitu. Kalian harus kemas ceritanya semenarik mungkin. Nah, yang ketiga menulis urutan cerita. Tuliskan secara garis besar urutan cerita yang ingin kamu kembangkan berdasarkan tema yang dipilih. Yang keempat, menuangkan cerita dalam gambar. Tuangkan ide ceritamu dalam bentuk gambar ya. Langsung kita siapkan kertas, kemudian kita buat kolom-kolomnya, kemudian kita gambar. Nah, yang kelima, gambar jadi. Kita warnai sampai gambar jadi seperti di ada yang di layar ini. Dari yang awalnya cerita, sketsa, kemudian kita warnai, dan akhirnya jadi satu buah komik yang selesai gitu. Kira-kira ada yang bisa baca nggak ini komik kita tentang apa? Ada seorang anak laki-laki yang melihat burung yang sedang bernyanyi gitu ya. Burungnya ayo terus berbicara gitu ya. Karena mungkin geram, nah anak tersebut menarik ketapel dan melemparnya dengan batu sampai akhirnya burungnya jatuh dan apa namanya anak itu ketawa. Hihihi. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, ternyata gambar komik itu bisa dijadikan sebagai karya yang dapat dijual ke khalayak umum. Kalian pernah membeli buku komik? Nah, itu adalah salah satu karya yang diperjualbelikan, di mana ada pembuat komik gitu ya, komiknya itu dibuat, yaitu kalau dibuatnya itu kita namakan dengan produksi. Nah, kemudian komiknya itu dijual di pasaran, distribusi, dan dibaca oleh pembeli komik, yaitu dikonsumsi. Masih ingat eh, apa namanya istilah-istilah produksi, distribusi, dan konsumsi? Coba kita bahas sama-sama. Nah, yang pertama kegiatan produksi. Produksi itu di sini pada kegiatan produksi, barang mentah diolah menjadi barang yang bermanfaat. Barang yang telah diolah mempunyai nilai tambah sehingga harganya lebih tinggi. Pengelolaan barang dapat melalui satu tahap, dua tahap, bahkan beberapa tahap. Contohnya nih, seorang penjahit membuat pakaian. Dari yang awalnya helaian kain, diubah menjadi baju yang dijual dengan harga yang beragam gitu ya. Kemudian tukang kayu nih melakukan kegiatan produksi dengan cara membuat kursi. Bahannya bisa dari bambu, kayu, atau rotan. Perajin kursi itu juga, nah perajin kursi kemudian penjahit itu disebut dengan produsen. Kegiatannya kegiatan produksi. Nah, setelah bahan-bahan itu diproduksi, dilanjutkan ke kegiatan distribusi. Nah, barang jadi hasil produksi dikirim ke berbagai tempat, misalnya ke warung, ke toko, pasar, atau para pedagang. Nah, kegiatan ini disebut distribusi, dan yang menyalurkan barang dari produsen kepada orang yang membutuhkan disebut distributor. Kegiatan distribusi bertujuan untuk menyebarluaskan hasil produksi, menjaga kelangsungan hidup kegiatan produksi. Nah, kalau sekarang misalnya, sekarang marak belanja online ya, misalkan Pak JJ mau beli buku di satu toko online, misalnya di toko Aren misalnya. Nah, bukunya itu diproduksi dulu, kemudian didistribusikan, dipesan itu melalui paket ya. Paket bisa JNT,
JNE dan lain sebagainya, dan Pak Jajam sebagai konsumen ya, konsumsi membeli buku tersebut gitu. Nah, yang terakhir ada kegiatan konsumsi, di mana konsumsi itu adalah setelah diproduksi barang-barang kemudian didistribusikan kepada konsumen. Pada kegiatan konsumsi inilah barang-barang dipakai atau dihabiskan. Misalkan tadi beli baju kita pakai, itu dinamakan konsumsi. Konsumsi tidak hanya berupa makanan ya, konsumsi itu artinya sesuatu yang kita pakai, sesuatu yang kita gunakan, sesuatu yang kita habiskan gitu. Nah, contohnya apa namanya? Tadi membeli pakaian, kemudian menggunakan kendaraan transportasi, kemudian eh, barang-barang yang setiap hari kita gunakan adalah ada yang membuat dan menyalurkan, gitu ya. Di mana tadi ada pembuatnya, produsen, kemudian ada penyalurnya, distributor, dan kita sebagai konsumen atau pengonsumsi dari barang yang sudah dibuat. Paham ya? Nah, dalam kegiatan ekonomi kita harus bekerja sama. Di dalam pabrik misalnya, produsen itu kita harus bekerja sama satu lain. Tim menjahit siapa, tim yang nyetrika siapa, tim yang memotong kainnya siapa, itu harus bekerja sama. Dan kita tentu harus menghormati satu sama lain, menghargai satu sama lain. Mengapa kita harus menghargai orang lain? Apa saja kira-kira alasannya? Yang pertama, alasannya itu karena kita saling membutuhkan. Pernahkah kita bayangkan jika segala sesuatu harus dilakukan sendiri? Misalnya kita menyediakan bahan makanan sendiri, kayak kita menanam tanaman sendiri, gitu kan ya. Semua jenis tanaman kan tidak mungkin, gitu ya. Mungkin saja, tapi memerlukan waktu yang banyak, gitu ya. Kita memerlukan banyak orang dengan berbagai pekerjaan agar kebutuhan kita tersedia, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain sebagainya. Nah, alasan yang lainnya kita harus menghargai sesama atau orang lain itu karena saling menguntungkan ya, saling membutuhkan. Kemudian yang ketiga yaitu saling mengisi, artinya tidak ada satu orang pun yang benar-benar serupa dengan orang lain gitu ya. Even kayak anak kembar pun pasti memiliki perbedaan gitu ya. Nah, kemudian saling menguatkan. Nah, di sini persamaan bisa saling menguntungkan ya. Orang-orang yang memiliki persamaan bisa saling bekerja sama. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Begitu kata pepatah ya. Pepatah ini muncul dari kesadaran bahwa dengan bekerja sama, segala sesuatu akan terasa lebih mudah. Masalah menjadi lebih ringan dan menjadi lebih mudah dicarikan solusinya. Bayangkan nih, misal dalam membuat baju, kita membuat baju sendiri, memilih kain sendiri, memotong kain sendiri, menjahit kain sendiri. Bayangkan dengan kita bekerja sama, ada yang memotong, menjahit, dan ada yang dan sebagainya gitu ya. Akan terasa lebih cepat itu ya jadi bajunya. Makanya kita harus bekerja sama dan menghormati satu sama lain. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan dicatat karena minggu depan kita sudah PTM. Jadi kita akan belajar kembali di kelas dan sampai jumpa. Jika ada pertanyaan silahkan dicatat. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sampai sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Oke, Bapak tutup ya. Selamat beristirahat dan jangan lupa tetap belajar.